Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, soleh dan solehah? Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa bersama-sama untuk melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Maka dari itu kita harus selalu semangat walaupun masih dalam PJJ. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita bersama-sama membaca bismillah. Bismillah, Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Baik soleh dan solehah, hari ini kita akan belajar SKI pada bab 1, yaitu yang berjudul dakwah pada masa permulaan. Setelah mendapatkan wahyu dari Allah, Nabi Muhammad SAW kemudian melaksanakan dakwah. Terlebih dahulu, Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Lalu barulah melakukan dakwah secara terang-terangan. Nabi Muhammad pada usia 40 tahun sering bertahanus di Gua Hira. Gua ini terletak 6 km sebelah timur kota Mekah. Di tempat itu Nabi Muhammad merenungi keadaan masyarakatnya. Lalu pada tanggal 17 Ramadan tahun 611 Masehi, malaikat Jibril menyampaikan wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Turunnya wahyu pertama kali menandakan bahwa Nabi Muhammad telah diangkat menjadi utusan Allah. Setelah menerima wahyu, Nabi Muhammad lalu melakukan dakwah. Perintah untuk berdakwah Nabi Muhammad dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dilakukan pertama kali untuk keluarga dekatnya, sesuai dengan Al-Quran surat Asy-Syura ayat 214. Nah, soleh dan solehah, dakwah pada masa permulaan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dilakukan dengan dua cara, yaitu secara sembunyi-sembunyi dan yang kedua yaitu secara terang-terangan. Nah, sekarang ibu akan menjelaskan tentang dakwah Nabi Muhammad secara sembunyi-sembunyi. Kenapa ya dakwah Nabi Muhammad dilakukan secara sembunyi-sembunyi? Agar bangsa Arab tidak kaget menerima perubahan adat istiadat yang telah mereka lakukan secara turun-temurun. Tahap dakwah yang pertama disampaikan kepada keluarga dan sahabat dekatnya yang diterima dengan ikhlas. Mereka menyatakan keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya. Orang yang pertama masuk Islam antara lain sebagai berikut. Yang pertama Khadijah, yang kedua Ali bin Abi Thalib, yang ketiga Abu Bakar, yang keempat Zaid bin Harisah. Mereka yang masuk agama Islam mendapat julukan As-Sabiqunal Awwalun, yang artinya orang-orang yang pertama masuk Islam. Untuk selanjutnya, mulailah Nabi Muhammad berdakwah kepada keluarga Bani Hashim dan Bani Muthalib, mengajak mereka untuk memeluk agama Islam. Nabi Muhammad SAW mengundang kaum kerabat dan saudaranya pada perjamuan makan di rumahnya, yang datangnya kurang lebih 45 orang. Beliau menyampaikan dakwahnya. Tetapi baru saja beliau mulai berbicara, salah seorang pamannya yang bernama Abu Lahab segera memutus pembicaraan dan berkata, "Hai Muhammad, mereka adalah paman-pamanmu dan anak dari paman-pamanmu. Berbicaralah dan jangan main-main.
Aku tidak pernah melihat seorang yang membawa sesuatu yang lebih buruk dari apa yang kamu bawa. Kemudian Abu Lahab meminta untuk semuanya pulang. Meskipun ajaran memeluk agama Islam ditolak, Nabi Muhammad SAW tidak pernah putus asa. Sekali lagi beliau mengundang kaum kerabatnya dan mengawali dakwahnya dengan cara berbeda untuk mengikat mereka. Beliau bersabda, "Sesungguhnya orang yang menjadi mata-mata musuh sekalipun tidak akan sampai hati berdusta kepada kaum kerabatnya sendiri. Demi Allah, saya tidak akan berdusta kepada kaum kerabatku sendiri, yaitu bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang hadir." Setelah berhasil menarik perhatian, beliau kembali berbicara, "Segala puji bagi Allah. Hanya kepadamu aku memohon pertolongan. Aku beriman kepadanya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan tidak ada sekutu baginya. Demi Allah, sesungguhnya setiap orang mati kemudian akan dibangkitkan kembali, seperti orang yang dibangunkan dari tidurnya. Setiap amalan akan dipertanggungjawabkan serta diberi balasan. Yang baik diberi balasan yang baik, dan jahat diberi balasan yang jahat. Balasan itu hanya satu di antara dua, yaitu surga selamanya atau neraka selamanya." Abu Thalib dengan lembah lembut berkata, "Aku mempercayai kata-katamu. Jalankan terus apa yang diperintahkan kepadamu. Demi Allah, aku akan selalu melindungimu. Tetapi aku tidak dapat meninggalkan agama nenek moyangku." Jadi sholat dan solehah, walaupun pamannya atau Abu Thalib sudah percaya secara penuh terhadap ajaran Nabi Muhammad SAW, tetapi beliau tidak mau meninggalkan agama nenek moyangnya. Bahkan sampai beliau wafat pun dalam keadaan kafir. Namun meskipun meninggal dalam keadaan kafir, Allah memberikan keringanan kepada beliau di akhirat nanti. Nah, soleh dan solehah, tahukah kalian rumah yang biasa digunakan untuk menyampaikan ajaran agama Islam? Rumah tersebut adalah milik Arkam bin Abi Arkam yang terletak di Bukit Syafa. Dalam membina kaum muslimin, beliau mendahulukan pembinaan akidah dan akhlak, serta perilaku Islami yang sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Mereka belum diajarkan ibadah-ibadah seperti yang dilakukan oleh kaum muslimin saat ini. Untuk ajaran berpuasa baru diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah. Kaum muslimin sudah diajarkan sholat tetapi tidak 5 waktu, karena ajaran sholat 5 waktu setelah Nabi Muhammad SAW melakukan Isra Mi'raj. Sholat hanya dilakukan pada pagi hari sebelum matahari terbit dan sore hari sebelum matahari terbenam. Nah, soleh dan solehah, itu tadi pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya nak. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.